Jampitsus Febri Adriansyah mengakui jika rumah mewah di Sentul yang digeledah polisi adalah rumah pribadinya. Sementara terkait uang tunai dan emas yang disita, Febri mengatakan ada pemiliknya. Di tengah pengungkapan 3 kasus korupsi besar yang ditangani polisi, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar para birokrat, pejabat militer, polisi hingga kejaksaan introspeksi diri. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Dalam sidang hari ini, Saudara, Roy menggugat sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka. Disiarkan langsung dari Menara Kompas, Saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maido Pelfri. Dan saya Yasir Neneama. Kita jelang berita pertama di Kompas Petang, Saudara. Kecelakaan truk pengangkut ayam dan juga bus pada Jumat pagi terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur, Saudara. Insiden ini mengakibatkan muatan ayam tumpah ke jalan. Diduga pengemudi truk yang datang dari arah Kota Madiun kurang konsentrasi saat menyetir sehingga membuat kendaraan menabrak median jalan. Truk terpelanting hingga menabrak bus yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Muatan ayam dari atas truk tumpah ke jalan dan sebagian ayam mati. Kecelakaan tersebut, Saudara, membuat arus lalu lintas tersendat. Pengemudi kurang konsentrasi menabrak median jalan. Selanjutnya kendaraan tersebut terpelanting ke kiri menumbur bis Restu. Itu muatan apa lagi? Muatan ayam. Untuk ayam sendiri dan muatannya? Ya, muatannya mereka juga sudah memenuhi syarat, namun karena pengemudi saja yang kurang konsentrasi dalam berkendara. Ke berita lainnya, Saudara, Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah buka suara soal isu dirinya mundur dari jabatannya setelah namanya dikaitkan sebagai pemilik rumah yang digeledah polisi terkait penyidikan 3 kasus korupsi. Febri menegaskan hingga saat ini ia masih aktif menjalankan tugas dan menerima instruksi untuk menyelesaikan berbagai perkara korupsi, terutama yang masa penahanannya hampir habis. Febri memastikan saat ini ia tengah fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sesuai arahan Presiden. Nama Jampitsus Febri Adriansyah dikaitkan dengan penggeledahan rumah di kawasan Sentul yang menjadi TKP berangkas berisi 74 kg emas dan juga uang ratusan miliar rupiah. Dalam penggeledahan, penyidik Kortas Tipikor Polri juga menyita foto keluarga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan.
Di tengah pengungkapan 3 kasus korupsi besar yang ditangani polisi, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar para birokrat, pejabat militer, polisi hingga kejaksaan untuk introspeksi diri. Seruan ini disampaikan Presiden Prabowo secara terbuka di lokasi peresmian Bendungan Meninting, Lombok Barat. Presiden mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerja untuk rakyat. Kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik. 74 kg emas batangan, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Jampitsus Febri Adriansyah buka suara terkait namanya yang dikaitkan sebagai pemilik rumah mewah di kawasan Sentul usai penggeledahan yang dilakukan oleh tim Kortas Tipikol Polri. Dalam penggeledahan di rumah tersebut, polisi menemukan dan menyita salah satu foto keluarga Jampitsus. Jampitsus Febri Adriansyah mengakui jika rumah mewah di Sentul adalah rumah pribadinya yang sudah sejak lama. Tak hanya menyita foto keluarga milik Jampitsus, polisi juga menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing, serta emas puluhan kilogram yang disimpan dalam berangkas. Kortas Tipikol Polri menyebut total barang bukti yang disita dari rumah ini mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti yang ditemukan dan disita polisi dari dalam berangkas berupa emas batangan 74 kg, uang dolar Amerika Serikat senilai 4.767.300, uang dolar Singapura senilai 14.083.800, dan uang tunai 100 juta rupiah. Atas temuan puluhan kilogram emas dan uang senilai ratusan miliar rupiah ini, Jampitsus Febri bilang seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun Febri tidak secara gamblang menyebut siapa pemiliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Kakortas Tipikol Polri Irjen Toto Suharyanto menegaskan masih mendalami foto dan pemilik uang serta emas yang ditemukan di sejumlah lokasi penggeledahan sebuah rumah mewah kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, dan kafe di kawasan Jakarta Selatan. Apakah foto tersebut merupakan pemilik rumah mewah?
ini mohon waktu karena pada proses Pak, munduran dikit, Pak. Ya, lanjut, Pak. Pak, tapi itu foto Febri Diansyah benar, Pak, keluarganya, Pak? Tunggu dulu. Pak, dikit, Pak. Bapak udah ngeluarin statement adanya foto itu, Pak. Benar, Pak. Nanti. Permisi. masih didalami. Masih didalami ya, Pak? Oke. Pak, ada lokasi tambahan nggak, Pak, selain yang 12, Pak? Masih dikembangkan ya. Masih dikembangkan, artinya akan bertambah, Pak? Pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto menilai, polisi harus transparan membuka siapa pemilik uang dan emas yang disita dari sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan 3 kasus korupsi besar. Bambang menilai, jangan sampai masyarakat menilai penggeledahan dan penyitaan barang bukti bernilai fantastis ini hanya upaya saling balas antar institusi penegak hukum. Kepastian hukum, kasus seperti ini kan sudah pernah terjadi 2 tahun yang lalu ketika kejaksaan konon intimidasi oleh Densus 88 seperti itu kan. Makanya kalau ini terulang terus seperti ini tentu tidak baik bagi penegakan hukum kita seperti itu. Makanya kepolisian harus lebih cepat, transparan agar semuanya jelas. Siapa yang ditersangkakan dalam kasus apa, pasal apa, jadi semuanya clear. Hingga saat ini polisi sudah melakukan penggeledahan di 13 lokasi berbeda, mulai dari rumah mewah di Sentul, kafe, money changer, hingga terakhir di sebuah ruko. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah menggeledah 13 lokasi di mana salah satunya adalah rumah pribadi milik Jampitsus, lantas bagaimana pengusutan 3 kasus korupsi dan juga bagaimana pemeriksaan sejumlah barang bukti berupa emas dan uang yang ditemukan penyidik. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Junaidi Saputra. Edwin, Jampitsus Febri Adriansyah sudah mengakui kalau rumah yang ada di kawasan Sentul, salah satu TKP yang digeledah polisi adalah miliknya. Lantas bagaimana proses hukum selanjutnya di Polda, Edwin? Selamat petang, Medok dan juga saudara. Jika bisa kita simpulkan dalam satu kata, yakni di sini adalah pendalaman. Dan dari keramaian yang mungkin sudah ada di belakang, dapat Anda lihat, Medok dan juga saudara, bahwa terdapat personel Polri. Di sini kalau kami melihat, ini kurang lebih ada lebih dari 70 personel Polri yang diturunkan. Ini baik di gedung, di Reskrimsus, maksud kami, Polda Metro Jaya, dan juga di depan gedung promoter dari Polda Metro Jaya, yang direncanakan nantinya akan ada sebuah konferensi pers. Di sini akan dihadiri oleh banyak pihak yang memang terlibat di dalam proses penyidikan maupun penggeledahan dari 3 kasus dugaan korupsi, baik dari PT PLN, Batubara, lalu juga Asabri, dan juga Krakatau Steel. Dan juga saudara, di sini terdapat beberapa catatan terkait siapa aja yang akan hadir. Yang pertama ada Kakortas Tipikor dari Bareskrim Polri, ada Irjen Pol Tok Suharyanto, ditemani juga oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison, dan sejumlah pejabat tinggi dari Polda Metro Jaya. Dan ada yang menarik di sini juga ada keterlibatan Deputi Korsup KPK, yakni Eli Kusumastuti. Tentunya nantinya kita akan nantikan bersama. Sempat ada pertanyaan yang juga ditanyakan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, melalui pesan singkat namun belum terbalas. Kami sempat menanyakan apakah nantinya akan konferensi pers ini terkait dengan gelar perkara atau pengungkapan dari penggeledahan yang telah terjadi di 13 titik. Sampai saat ini itu masih belum mendapatkan jawaban dan akan kami konfirmasi kembali. Medok dan juga saudara, kalau kita lihat dari beberapa penggeledahan yang telah terjadi, memang telah diakui bahwa rumah yang digeledah di lokasinya di Sentul ini ditemukan beberapa aset dan juga keterangan tambahan yang kemudian menguatkan bahwa rumah tersebut memang dimiliki oleh Jampitsus Febri Adriansyah, dan memang sudah diakui bahwa rumah ini merupakan rumah pribadi yang telah sudah lama tidak ditinggali. Dan namun Febri juga masih kemudian mengelak seperti itu, kemudian masih meminta publik untuk menunggu hasil pemeriksaan terkait dengan aset yang ditemukan di dalam rumah tersebut. Terdapat beberapa gram emas, lalu juga ditemukan sejumlah uang seperti itu di dalam rumah. Dan ini pula yang ditemukan di saat penggeledahan terjadi di
Cafe The Clan maupun Money Changer. Begitu pula dengan beberapa berkas yang ditemukan di ruko di Cipete, Jakarta Selatan yang kemudian menjadi sorotan penggeledahan pada pukul 11:15 tadi malam hingga pukul 2 pagi dan masih terus berlanjut hingga dini hari. Medop dan juga saudara, kalau kita lihat di sini dari keterangannya bahwa dari 12 titik ini bertambah 13 titik, berarti ini ada kemungkinan untuk terus sporadis kasus ini berkembang dan nanti akan kita dengarkan bersama lewat konferensi pers. Tentunya yang menjadi sorotan publik di sini ada 3, Medop dan juga saudara, terkait dengan yang pertama adalah apakah gelar perkara ini kemudian dari 13 tempat, 13 titik ini yang kemudian digeledah turut melibatkan banyak sekali orang, karena bukan hanya rumah pribadi atau ruko atau tempat berkantor, tapi juga ada bahkan unit-unit usaha, bisnis-bisnis yang dijalankan di 13 titik ini. Dan apakah ini yang kedua mengarah kepada satu orang saja atau kepada beberapa kelompok tertentu, tentunya itu yang masih publik nantikan. Dan tadi kalau kita sempat melihat juga, Medop dan juga saudara, yang terakhir ketiga, berapa banyak barang bukti dan apa saja, lalu kerugiannya sudah bisa ditaksir atau belum? Ini tentu yang menjadi pertanyaan kita bersama, karena kalau kita lihat tadi dari gedung di Reskrimsus Polda Metro Jaya ke gedung promoter yang ada di belakang saya ini, itu hilir mudik ini dari saya datang pada pukul 2 siang, itu sudah terjadi kurang lebih 3 kali dan ini membawa lebih dari 20 koper, ada juga hampir 10 box besar kontainer yang dibawa, dan ini melibatkan tadi kalau kita lihat kurang lebih orang-orangnya sama, yakni ada 30 dari para penyidik yang diduga penyidik karena menggunakan rompi bertuliskan reserse. Medop dan juga saudara, tadi kalau kami juga sempat melihat di sini yang sudah hadir di lokasi hingga saat ini, yang memang kami masih menunggu untuk waktu konferensi pers. Di sini sudah ada hadir Irjen Pol Tutuk Suharyanto selaku Kakortas Tipikor Polri, itu sudah hadir dan sudah masuk ke gedung di Treskrimsus, lalu juga bersama dengan Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Dirti Pideksus dari Bareskrim Polri, begitu pula dengan Karopenmas di Humas Polri, ditemani oleh Kabak Penum dari Dipumas Polri, di sana ada Kombes Pol R. Caniago, dan tentunya ada Dirkrimum dari Polda Metro Jaya. Begitu pula yang masih kami nantikan kehadirannya dan juga konferensi pers ini ada dari Dipumas Polda Metro Jaya. Maksud kami Kabid Humas Polda Metro Jaya. Medop. Oke, jelang konferensi pers ini seperti ada barang bukti ya, Edwin? Atau bisa dijelaskan kepada kami apa saja yang kemudian dibawa oleh penyidik jelang konferensi pers? Kondisi pengamanan juga terlihat berbeda. Apa saja barang bukti yang dibawa penyidik jelang konferensi pers? Kemudian juga pengamanan berlapis, ini kondisi yang tentu berbeda begitu ya, yang ada di Polda Metro Jaya jelang konferensi pers, dan juga pengungkapan 3 kasus korupsi besar yang kini ditangani oleh polisi, Edwin. Tentunya ini berbeda dengan apa yang mungkin biasanya terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya, Medop dan juga saudara. Kita memang biasanya meliput beberapa mengalami gangguan komunikasi kami terputus dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan yang saat ini tengah meliput di Polda Metro Jaya, saudara, di mana sesaat lagi nanti penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya nanti juga akan menggelar konferensi pers terkait dengan 3 kasus korupsi besar yang kini ditangani oleh polisi. Ditemukan uang total 476 miliar dan juga emas batangan seberat 74 gram dari 13 lokasi yang digeledah oleh penyidik. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi pengusutan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG dilakukan jaksa di sejumlah daerah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan akan meminta keterangan pengelola SPPG. Tersangka kasus
kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo pagi ini menjalani sidang perdana dalam gugatan pra-peradilan kedua. Dalam sidang ini, Roy menggugat penetapan tersangka yang dianggap tidak sah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo pagi ini menjalani sidang perdana dalam gugatan pra-peradilan kedua. Poin pra-peradilan kedua Roy yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan penetapan tersangka Roy Suryo pada 7 November 2025. Menurut kuasa hukum, penetapan Roy Suryo sebagai tersangka tidak sah karena telah dilakukan secara melawan hukum, Saudara. Pemohon juga meminta dipulihkan harkat, martabat, dan nama baik pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang dilanjutkan pekan depan dan dengan pembacaan putusan akan dibacakan pada 20 Juli mendatang. Bermakna, karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Jadi harapan kami ya teman-teman semua, kalau tadi ada yang pagi-pagi yang bertanya, apa yang mau kita harapkan dengan ini ya, kita berharap agar ini bisa mematahkan nanti pada pokok perkara ya. Kemarin, Saudara, usai menghadiri sidang lanjutan eksepsi terdakwa Fauzia Tiasuma, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan mengatakan mau beberapa kali pun tersangka Roy Suryo mengajukan pra-peradilan tidak akan memengaruhi sidang pokok perkara. Bahkan Andi mempertegas pernyataan Jokowi akan tetap atau akan menepati janji untuk hadir dalam sidang dan membawa semua ijazah asli agar ke depan tidak ada lagi pernyataan dari publik. Tapi yang jelas perlu dicatat, Prapit itu tidak mempengaruhi sidang pokok perkara. Itu aja. Ya, saya katakan dan juga Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan di Solo kan, bahwa beliau itu akan hadir, akan membawa semua ijazah beliau SD, SMP, dan SMA, ya, untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia ya bahwa selama ini digoreng-goreng, bahwa selama ini di framing gitu loh oleh mereka ini, dia mempunyai ijazah asli itu akan ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Berita lainnya, Saudara, polisi masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya 3 pekerja saat memasang pipa milik PDAM di Gorong-Gorong, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab meninggalnya 2 warga Indonesia dan 1 warga Tiongkok. Namun saat ditemukan, para korban bekerja tanpa menggunakan peralatan keselamatan. Mengetahui penyebab kematian, ketiga jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diidentifikasi. Kami datang, mayat pertama diangkat, ternyata itu ada orang asing, warga negara Cina ya, LRC. Mereka hendak mengerjakan pekerjaan dari pemasangan pipa PDAM ya, mungkin seperti itu ya. Bang, saat ditemukan itu mereka itu dilengkapi oleh alat-alat safety atau yang tadi kami lihat di lapangan, ketika diangkat, dievakuasi, tidak memakai apa-apa itu mereka. Saat meninjau pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung di Kelurahan Cawang, Jakarta, Gubernur Pramono Anung mengatakan ketiga korban merupakan pihak ketiga yang sedang melakukan pengerjaan proyek pada gorong-gorong Pamjaya. Pram membenarkan 1 dari ketiga korban tewas adalah warga negara asing. Pramono juga menyebut peristiwa ini bukan terjadi di lingkungan operasional Pamjaya. Jakarta dalam kondisi siaga, kemudian daerah Rawajati, Kalibata yang sering memang betul ada 3 orang, dari 3 orang itu 1 WNA, jadi 2 kita 1, dan itu terjadi bukan di Pamjayanya, tetapi ini terjadi di subkontraktornya, sehingga ketika terjadi subkontraktor sedang bekerja,
Dan betul memang ada 3 orang, dari 3 orang itu 1 orang adalah WNA dan sekarang ini untuk yang meninggal sudah tertangani. Sebelumnya, saudara, tim damkar mengevakuasi 3 jasad pekerja yang tewas dalam lubang saluran air sedalam 7 meter di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan menggunakan katrol. 3 pekerja proyek pipa air bersih ini tewas di dalam gorong-gorong diduga karena kekurangan oksigen. Salah satu korban merupakan warga negara asing, ketiganya jatuh ke dalam gorong-gorong sedalam 7 meter saat memperbaiki pipa saluran air. Sorotan selanjutnya, saudara, pengusutan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG dilakukan jaksa di sejumlah daerah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan akan meminta keterangan pengelola SPPG. Kejati menjelaskan kegiatan tersebut bukan pemeriksaan maupun penyidikan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triyono, menjelaskan langkah ini untuk menindaklanjuti arahan Kejaksaan Agung untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh SPPG. Kejati Jateng mengatakan ini langkah awal untuk memantau pelaksanaan program sekaligus mendeteksi kemungkinan adanya penyimpangan. Kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, nggak ada pilih-milih ini Polri, periksa, ini bukan, periksa enggak. Tapi di lapangan ada kendala belum? Belum tahu, kita masih pengumpulan data. Termasuk punya partai-partai politik itu? Semuanya. Pada dasarnya kita tidak membeda-bedakan ya, jadi entah itu milik Polri ataupun lain, tetap sikap kami sama dan kami kan pro justisia ya. Jadi artinya tindakan kami berdasarkan hukum, ketika ada kesalahan ya kita proses. Tapi kembali lagi ini masih full data ya, masih terlalu dini saya kira untuk menilai, masih pengumpulan data dan keterangan. Soal rencana Kejati Jateng untuk mengumpulkan informasi pengelola SPPG, Polda Jawa Tengah mengeluarkan edaran terkait prosedur internal kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, mengatakan adanya imbauan pendampingan anggota yang diperiksa untuk memastikan setiap proses terhadap anggota Polri berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Jawa Tengah memastikan tetap mendukung proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Ini masih dilakukan pendataan, saya belum mendapat laporan datanya berapa, namun pada prinsipnya kita menghargai prosedur hukum dan kita akan berkoordinasi dengan baik dengan pihak kejaksaan dan kita akan memberikan pendampingan bagi anggota yang akan dilakukan diminta keterangan. Demikian. Untuk pendampingannya seperti apa? Ya tentunya ada dari Bitkum, kemudian diawasi oleh Propam, dan hal ini merupakan suatu prosedur di mana pada saat ada anggota yang dilakukan atau diminta keterangan oleh pihak instansi lain, yang bersangkutan mendapatkan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Pada prinsipnya semua berjalan lancar, kita dengan pihak kejaksaan harmonis dan kita menghargai proses penegakan hukum. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus santri yang tewas di Pondok Pesantren Lombok Tengah. Sementara itu keluarga korban berharap anak mereka bisa sembuh dan kembali ke sekolah meskipun dengan kondisi yang tidak lagi sempurna. Pengen melihat anak sekolah nanti bisa sekolah sembuh. Tersangka terhadap terlapor anak kami dapat sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus santri yang tewas di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah. Keduanya dijerat pasal kelalaian yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 2 luka berat. Tersangka MR merupakan rekan korban dan pimpinan Pondok Pesantren Ahmad Muzaki Rahmatullah atau AMR. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa belasan saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penyebab kematian.
Keduanya dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tetapkan tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Begitu yang dapat kami sampaikan. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 359 dan atau pasal 360 ayat 1 KUHP, junto pasal 474 ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Berapa tahun hukumannya? Ancaman terberat adalah 5 tahun. Sementara itu, pihak keluarga berharap anak mereka bisa sembuh dan kembali ke sekolah meskipun dengan kondisi yang tidak lagi sempurna. Pihak keluarga juga kecewa dengan sikap pimpinan pondok pesantren yang terkesan lepas tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak mereka. Sejak pertama kita tanyakan, nah itu katanya, jangan, katanya kasihan ibu nggak punya uang untuk bayar. Memang mau bayar apa? Saya kan juga sempat bertanya-tanya, berpikir apa yang mau dibayar. Nanti kan kalau keluar katanya ini kita bayar 5 juta. Kalau lapor katanya si ini masih tanyakan juga nanti. Paling saya harapkan pengen melihat anak sekolah lagi bisa sekolah sembuh. Nggak mungkin sampai seperti semula sembuh sempurna total. Pasti banyak kekurangan juga. 3 santri pondok pesantren di Dusun Sengko, Lombok Tengah, NTB, diduga dibakar oleh senior mereka pada akhir tahun 2025. Ketiganya mengalami luka bakar serius dan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Kedua korban selamat yang mengalami luka bakar serius masih merasa kesakitan karena beberapa luka bakar belum mengering. Sementara korban lain mengalami luka yang parah bahkan sampai mengenai wajah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Iran merilis rekaman video peluncuran rudal balistik dan drone yang diklaim menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Pembahasannya usai jeda, kami kembali. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, Iran merilis rekaman video peluncuran rudal balistik dan drone yang diklaim menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Angkatan Laut dan Dirgantara IRGC meluncurkan operasi gabungan ke pangkalan Arif Jan dan Ali Al Salem di Kuwait serta pangkalan Jufair dan Sheikh Isa di Bahrain. Teheran menyatakan serangan ini berhasil menghancurkan infrastruktur penting militer Amerika Serikat sebagai hukuman atas pelanggaran gencatan senjata setelah jet tempur Amerika Serikat membom wilayah pesisir selatan Iran.
Militer Kuwait dan Bahrain mengonfirmasi adanya serangan rudal Iran, namun menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sebagian besar rudal dan drone yang datang. Pihak Kuwait melaporkan 1 orang terluka akibat serpihan peluru kendali. Selain Kuwait dan Bahrain, Iran dikabarkan mulai memperluas serangan pesawat nirawak dan rudal ke fasilitas penunjang militer Amerika Serikat lainnya di Qatar dan Yordania. Sementara itu, Amerika Serikat melancarkan serangan udara baru terhadap Iran Kamis waktu setempat yang langsung dibalas Teheran dengan menargetkan negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Rekaman video di media sosial dalam 48 jam terakhir menunjukkan ledakan, asap, dan kerusakan parah di kota Chabahar, Iran Shar, serta beberapa lokasi di Provinsi Golestan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah strategis Bandar Abbas dan juga Bushehr yang merupakan situs pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Kementerian Kesehatan Iran menyatakan serangan Amerika Serikat di 5 provinsi Iran selama 2 hari terakhir menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 78 lainnya. Sumber-sumber lokal Iran membagikan rekaman yang menurut mereka menunjukkan kehancuran kapal yang diklaim dampak dari serangan rudal AS pada Kamis waktu setempat. Rudal Amerika Serikat dilaporkan mengenai 12 kapal sipil di Asaluyeh di Provinsi Bushehr, Iran Selatan. Sumber lokal Iran menduga tidak satupun dari kapal-kapal tersebut milik IRGC. Secara terpisah, laporan lokal mengatakan sebuah ledakan terjadi di fasilitas petrokimia di zona industri Asaluyeh yang merupakan pusat energi utama di pantai Teluk Persia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan telah meluncurkan serangan lebih keras ke Iran sebagai balasan atas serangan Iran. Trump menekankan akan meluncurkan serangan 20 kali lipat untuk membalas Iran. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Pemakaman Ali Khamenei tanpa kehadiran pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei diiringi kembali memanasnya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Lalu bagaimana eskalasi perang antara AS dan Iran setelah pemakaman Ali Khamenei? Kita bahas bersama dengan pakar strategi militer dan juga pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara yang juga merupakan alumni US Air War College, Agung Sasongkojati. Selamat petang, Pak Agung. Selamat petang. Pak Agung, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana kemudian Anda melihat eskalasi perang antara AS dan Iran usai pemakaman Ali Khamenei? Eskalasi ini adalah suatu hal yang memang akan terjadi pada saat Amerika sedang terikat pada MOU dengan berisi schedule untuk perundingan damai dengan gencatan senjata. Dan kemudian damai dengan segala persyaratan, tetapi sudah melakukan hal-hal yang memang niatnya memang untuk mengganggu MOU itu sendiri, pelaksanaan MOU sendiri. Namun kita tahu bahwa tim berunding tetap berunding, mereka tetap berbicara. Namun dalam hari ini selama perundingan berlangsung, Trump memberikan tekanan-tekanan berupa ancaman, berupa tekanan, dan berupa lain-lain, dan akan memerintahkan juga untuk tetap melaksanakan Freedom Project, yaitu diam-diam meminta kapal-kapal untuk keluar di luar kesepakatan yang diberikan kepada Iran, yaitu kesepakatan dalam 30 hari pertama, Iran akan mengatur demi keamanan dan keselamatan di Hormuz, setelah itu baru sampai 60 hari. Tapi nyatanya
pada saat Iran mengatur, Amerika sudah juga dengan mungkin kekhawatiran ataupun kecemasan bahwa nanti Iran akan sangat kuat diakui di Selat Hormuz sebagai pengendali Selat Hormuz, akhirnya diam-diam melakukan hal-hal yaitu seperti meminta secara diam-diam beberapa negara seperti Saudi, Qatar, dan Uni Emirat untuk diam-diam melepaskan kapalnya melalui jalur yang lain dengan cara mematikan lampu, mematikan transpondernya, dan akibatnya Iran tidak punya pilihan lain untuk menembak itu. Dan apa yang dilakukan Iran itu dalam kerangka menjaga keselamatan, keamanan di situ. Dia harus tegakkan itu karena sudah diperingatkan, dia melanggar. Dan akhirnya sama Iran diserang, Amerika mengklaim dia tidak memprovokasi Iran. Klaimnya adalah Iran melakukan serangan mengganggu navigasi karena memang yang dibutuhkan adalah tuduhan-tuduhan atau framing bahwa Iran itu merusak keselamatan pelayaran dengan menghantam ini. Tapi tidak disebutkan kenapa menghantam. Karena dia melewati jalur yang tidak ditentukan oleh Iran. Karena Iran memiliki wewenang dalam 30 hari untuk mengatur jalur itu. Itu yang tidak disebutkan. Ya biasa, framing media, apalagi media barat, pasti bermain seperti itu. Pak Agung, ancaman dari Trump akan bilang kalau balasan nanti akan sampai 20 kali lebih kuat kalau Iran melakukan serangan lanjutan. Apakah kalau dilihat dari serangan yang sudah dilakukan, bisa dikatakan serangan yang diluncurkan ini lebih besar dari serangan sebelumnya? Kelihatannya memang lebih besar daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya serangan kepada satu kapal dibalas dengan menghantam beberapa ini. Dan sekarang pada saat Iran langsung 3 kapal diserang sehingga kapal itu macet dan menutupi jalur selat di depan Oman itu, yang terjadi dia menyerang dengan 80 target sasaran, termasuknya 80 ledakan senjata. Namun Iran membalas dengan serangan langsung ke tiga pangkalan Amerika dengan jumlah lebih banyak. Ratusan kan, drone yang dilepas ratusan, kemudian rudalnya, kemudian pada saat kemudian Amerika membalas lagi dengan 90 target, sehingga total 170 target, Iran membalas lagi dengan bahkan menyerang ke Jordania juga. Artinya, dan habis itu Amerika berhenti. Nah, ini sama juga dengan part berikutnya bahwa yang balas terakhir Iran, berarti Iran menghantam kapal, serangan balasan pertama dan kedua, Amerika hanya kedua, jadi artinya benar berhenti. Artinya ya memang Amerika membutuhkan serangan data hebat untuk menunjukkan saya menyerang Iran loh, untuk memenuhi harapan daripada orang-orang yang memang menginginkan Amerika menyerang. Tapi prakteknya situasi tidak berubah. Tetap Iran memegang Selat Hormuz, Amerika tidak bisa Hormuz, tetap minyak keluar meskipun di waivernya itu dicabut, tapi tetap minyak keluar kan. Karena pada akhirnya tetap aja kondisi tidak berubah, Iran memegang Selat Hormuz. Namun sekarang Amerika Trump bisa mengatakan, oh Iran udah saya aja ini. Tapi perundingan jalan terus. Tapi bagaimana kemudian membaca kekuatan Iran saat ini? Iran ya seperti biasa, emang dia kekuatan menyerang, bertahannya tidak terlalu kuat ya, karena dia sulit untuk menangkis daripada serangan stand-off missile dan jarak jauh. Tetapi di sisi lain kekuatan penyerangnya juga sangat bagus dan sulit untuk ditahan, meskipun sebagian daripada rudal dan drone-nya bisa dihalangi, tapi masalahnya adalah rudal drone yang harganya 10 kali atau 20 kali lebih murah dilawan dengan pertahanan drone yang 20 kali lebih mahal. Tetap artinya itu adalah kerugian, tetap akhirnya adalah economy of war-nya tidak tercapai. Artinya tetap asimetri ini membuat Amerika kesulitan karena sudah sedikit senjatanya, senjata penyerangnya jadi tinggal 50%, senjata bertahannya juga sama. Sekarang dengan berkurang sekian ratus itu Amerika malah jadi mungkin tinggal 40%. Itu kan membuat masalah besar. Namun kan bagaimana juga tentara Amerika ataupun militer Amerika juga kelihatannya harus mengikuti pada perintah presidennya yang tidak terlalu memperhitungkan untung dan rugi. Namun tentu kan Trump melihat dari segi politik ya, bahwa dia masih menunjukkan kemampuan untuk menyerang atau bertahan tidak terikut pada Iran, meskipun faktanya tetap Iran yang memegang Selat Hormuz. Itu yang terjadi sekarang. Oke, kalau serangan ini kemudian masih terus berlanjut, sekutu mana lagi yang kemudian akan disasar, Pak Agung, Anda melihat? Nah, kelihatannya kan sekarang Iran dekat sama Qatar, dekat sama Oman, dekat sama Saudi. Jadi mungkin sasarannya kalau yang lain mungkin Saudi diserang tetapi bisa ditangkis. Namun mungkin yang jadi sasaran utama adalah Jordania, kembali lagi Kuwait, dan kembali lagi Bahrain. Karena Uni Emirat sudah angkat menyerahkan memorandum lah. Tetapi yang jelas Bahrain, Kuwait, dan Jordania itu serangan banyak dan itu sudah cerita juga pemerintah itu kepada Amerika. Nyatanya Amerika menghentikan serangan kan. Sekarang lagi damai lagi dan sekarang nanti mereka ngomong-ngomong lagi. Hal ini biasa ya, seperti dulu waktu perang Korea antara Amerika Cina bunuh-bunuhan sepanjang
Korea Utara itu. Tetapi di sisi lain di Panmunjom mereka juga tetap melaksanakan perundingan. Ini biar jadi perundingan berjalan, tembak-tembakan ini karena apa? Kebutuhan masyarakat akan berita bahwa mereka singkat saja Pak Agung, reaksi balasnya seperti apa nanti dari Sekutu Amerika Serikat? Sekutu Amerika itu tidak akan membalas karena mereka tahu mereka adalah proksi. Jadi kalau mereka membalas, mereka dapatnya resiko lebih besar. Di masa depan Iran tetap tetangganya, Amerika tidak. Tapi yang jelas Amerika sudah tidak mendapatkan posisi sebagai adidaya di Timur Tengah, dan kelihatannya negara-negara Timur Tengah akan merestrukturisasi mengenai arsitektur keamanan regionalnya, di mana peran Turki, peran Mesir, peran Iran, dan peran Pakistan akan memegang peran lebih banyak serta Saudi, sehingga mereka membentuk struktur keamanan sendiri yang mungkin tidak tergantung dari Amerika, tapi mungkin berafiliasi dengan Cina atau Rusia. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Pak Agung, sehat selalu. Terima kasih, selamat siang. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami kembali dengan informasi Jampitsus Febri Adriansyah mengakui jika rumah mewah di kawasan Sentul yang digeledah polisi adalah rumah pribadinya. Sementara soal uang tunai dan emas yang disita, Febri mengatakan ada pemiliknya. Lantas bagaimana seharusnya proses hukum berjalan di polisi? Kita ulas usai jeda bersama Yasir Neneam. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah buka suara soal isu dirinya mundur dari jabatannya setelah namanya dikaitkan sebagai pemilik rumah yang digeledah polisi terkait penyidikan 3 kasus korupsi. Febri menegaskan hingga saat ini ia masih aktif menjalankan tugas dan menerima instruksi untuk menyelesaikan berbagai perkara korupsi, terutama yang masa penahanannya hampir habis. Febri memastikan saat ini ia fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sesuai arahan Presiden. Nama Jampitsus Febri Adriansyah, saudara, dikaitkan dengan penggeledahan rumah di Sentul yang menjadi TKP brankas berisi 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah. Dalam penggeledahan ini, saudara, penyidik dari Kortas Tipikor Polri juga menyita foto keluarga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik. 74 kg emas batangan, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Jampitsus Febri Adriansyah buka suara terkait namanya yang dikaitkan sebagai pemilik rumah mewah di kawasan Sentul usai penggeledahan yang dilakukan oleh tim Kortas Tipikor Polri. Dalam penggeledahan di rumah tersebut, polisi menemukan dan menyita salah satu foto keluarga Jampitsus. Jampitsus Febri Adriansyah mengakui jika rumah mewah di Sentul adalah rumah pribadinya yang sudah sejak lama. Tak hanya menyita foto keluarga milik Jampitsus, polisi juga menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing serta emas puluhan kilogram yang disimpan dalam berangkas. Kortas Tipikor Polri menyebut total barang bukti yang disita dari rumah ini mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti yang ditemukan dan disita polisi dari dalam berangkas berupa emas batangan 74 kg, uang dolar Amerika Serikat senilai 4.767.300, uang dolar Singapura senilai 14.083.800, dan uang tunai 100 juta rupiah. Atas temuan puluhan kilogram emas dan uang senilai ratusan miliar rupiah ini, Jampitsus Febri bilang seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun Febri tidak secara gamblang menyebut siapa pemiliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama.
itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Kakortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto menegaskan masih mendalami foto dan pemilik uang serta emas yang ditemukan di sejumlah lokasi penggeledahan sebuah rumah mewah kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat dan kafe di kawasan Jakarta Selatan. Apakah foto tersebut merupakan pemilik rumah mewah? Ini mohon waktu karena pada proses munduran kita. Ya lanjut Pak. Pak, tapi itu foto Febri Diansyah benar Pak keluarganya Pak? Tunggu dulu. Pak, Bapak udah ngeluarin statement adanya foto itu Pak. Benar Pak? Nanti. Permisi. masih didalami. Masih didalami ya Pak? Oke. Permisi. Pak, ada lokasi tambahan nggak Pak selain yang 12 Pak? Masih dikembangkan ya. Masih dikembangkan, artinya akan bertambah Pak? Pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto menilai, polisi harus transparan membuka siapa pemilik uang dan emas yang disita dari sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan 3 kasus korupsi besar. Bambang menilai, jangan sampai masyarakat menilai penggeledahan dan penyitaan barang bukti bernilai fantastis ini hanya upaya saling balas antar institusi penegak hukum. Kepastian hukum, kasus seperti ini sudah pernah terjadi 2 tahun yang lalu ketika kejaksaan konon intimidasi oleh Densus 88 seperti itu kan. Makanya kalau ini terulang terus seperti ini tentu tidak baik bagi penegakan hukum kita seperti itu. Makanya kepolisian harus lebih cepat, transparan agar semuanya jelas. Siapa yang ditersangkakan dalam kasus apa, pasal apa, jadi semuanya clear. Hingga saat ini polisi sudah melakukan penggeledahan di 13 lokasi berbeda, mulai dari rumah mewah di Sentul, kafe, money changer, hingga terakhir di sebuah ruko. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah Jampitsus, Febri Adriansyah mengakui jika rumah di Sentul menjadi TKP penggeledahan itu adalah rumahnya dan penyitaan emas 74 kg dan juga uang total 476 miliar rupiah. Lantas bagaimana seharusnya proses hukum yang diusut oleh Kortas Tipikor Polri ini dilakukan? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kami sapa Guru Besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hernawan Sulistyo, atau akrab disapa Prof Kiki, dan juga peneliti Pukat UGM, Bung Zainur Rohman. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Prof Kiki dulu. Prof Kiki, ini kalau kita lihat sudah ada pengakuan dari Jampitsus bahwa yang digeledah itu rumahnya, tapi tidak secara spesifik atau gamblang menyebut siapa pemilik dari emas 74 kg dan juga uang ratusan miliar rupiah ini. Pertanyaannya, apakah dengan pengakuan ini proses hukum yang dilakukan Polri sudah bisa langsung menetapkan tersangka? Nggak bisa dong secepat itu, karena apa? Nanti di pengadilan bisa ditangkal. Lalu yang paling penting adalah opini publik bisa berbalik. Sekarang ini opini publik sedang kuat-kuatnya mendukung langkah-langkah Polri. Ya, dan itu nggak boleh kita berhenti. Kenapa? Ini momen bagus untuk bersih-bersih. Tetapi ada persoalan hukum ini nanti. Saya biasanya polisi menyusuri kasus seperti ini diserahkan ke jaksa sampai P21, jaksa menuntut berdasarkan hasil penyelidikan polisi itu. Nah ini apakah nanti berkasnya akan diserahkan ke jaksa? Saya kok jadi bingung karena yang ditersangkakan sekarang ini oleh publik ya, belum oleh secara hukum oleh publik itu
Jampitsus. Ini yang harus digarisbawahi ya Prof Kiki ya, karena jangan sampai teka-teki pemilik emas 74 kg dan juga uang ratusan miliar rupiah ini akhirnya menjadi bola liar. Jadi apa yang harusnya dilakukan oleh polisi untuk menguak teka-teki ini Prof Kiki? Sebetulnya tidak sulit, tapi membukanya yang sulit gitu loh. Misalnya jejak forensik fisik ya, apakah ada sidik jarinya di uang-uang itu. Kalau tidak ada karena dia nyuruh orang, misalnya uang itu banyak loh, miliaran seperti itu kan tidak bisa datang sendiri lalu ngumpet masuk ke rumah itu gitu loh. Terus dia ini Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau ini uangnya orang ditaruh di rumahnya, ya harusnya dia langsung curiga dan langsung ditangkap orang itu. Ini kok malah disimpan kalau omongannya betul bahwa itu punya orang gitu. Sehingga membuat kasus ini terbuka, tidak jadi teka-teki lagi. Menurut Anda Jampitsus ini harusnya langsung diperiksa polisi? Iya, tapi kan polisi nunggu, ini pejabat tinggi negara ini nunggu momen supaya nggak digeruduk tentara lagi. Oke, tahan sampai di situ Prof Kiki, karena saya ingin minta tanggapan dari Bang Zainur. Ini harusnya segera diperiksa tapi menunggu momen, banyak hal yang dipertimbangkan. Menurut Anda apa yang jadi pertimbangan polisi saat ini? Ya, secara prosedur setelah melakukan penggeledahan diikuti dengan penyitaan, maka dilakukan pemberkasan, dilakukan penelitian terhadap barang-barang tersebut, dan yang paling penting harus mencari kaitan dengan tindak pidana. Jadi ketika seorang penyidik menyita suatu barang, maka barang itu harus diklasifikasi apakah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana, yaitu hasil pidana, alat pidana atau terkait pidana atau bukan. Kalau iya, maka harus segera dilakukan PBAP, dan itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan penyidikan. Langkah selanjutnya setelah melakukan penyitaan yang ditunggu publik tentu adalah penetapan tersangka. Bagaimana seorang penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka? Ya tentu sudah didahului dengan penyelidikan, kemudian setelah kuat, maka ini sudah ketemu tindak pidananya. Selanjutnya adalah menetapkan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, ditunjukkan dengan 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu tentu penyidik biasanya akan memeriksa barang-barang bukti seperti itu tadi, uang, emas, dan selanjutnya lain-lain. Atau yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti digital, komunikasi di antara mereka, atau mungkin jika ada adalah mutasi rekening perbankan, dan juga alat-alat bukti yang lain yang diatur di dalam KUHP. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh penyidik. Kalau ada, Sehingga kalau kita lihat hingga saat ini kan sebenarnya yang kita nantikan adalah konferensi pers yang akan dilakukan oleh Mabes Polri. Tapi kalau kita lihat keterangan yang terbaru terkait kasus ini adalah apa yang disampaikan oleh Jampitsus, yaitu bahwa mengakui bahwa rumah yang digeledah di Sentul ada rumahnya, tapi tidak menyampaikan secara gamblang siapa sebenarnya pemilik emas 74 kg dan juga uang ratusan miliar rupiah ini, Mas Zainur. Pertanyaannya, dari pernyataan ini apa yang bisa ditelusuri untuk membuat kasus ini terang benderang, Mas Zainur? Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Teka-teki pemilik uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg yang ini masih kita bahas. Tadi pertanyaan gantung saya ke Bang Zainur adalah, dari pernyataan Jampitsus ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh polisi untuk menelusuri titik terang dari kasus ini? Ya, soal pernyataan siapapun boleh menyangkal, itu adalah hak. Bahkan ketika seseorang merasa penggeledahan dan penyitaannya melawan hukum, boleh mengajukan pra-peradilan meskipun statusnya belum tersangka. Yang kedua, bola tetap ada di tangan penyidik. Jadi semua bergantung kepada keputusan penyidik. Dan kalau kita lihat ya, ini sudah ada di publik dengan sangat luas, menarik perhatian publik.
maka menurut kami tidak ada kata lain selain maju terus sampai berujung kepada proses pengadilan. Kalau ini diselesaikan secara adat, maka ini akan menjadi cerita yang sangat buruk bagi dunia penegakan hukum Indonesia. Dan yang ketiga, Bang Yasir, ada instrumen hukum yang sebenarnya bisa digunakan untuk mendekati perkara ini, yaitu Undang-Undang TPPU. Kalau Undang-Undang Tipikor memang perbuatannya itu harus dibuktikan. Apakah ini adalah perbuatan suap menyuap, apakah perbuatan gratifikasi, ataukah perbuatan apa. Namun kalau TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu predikat krimnya ya atau pidana yang mula-mula itu tidak perlu dibuktikan. Selama penyidik sudah mengantongi dugaan tindak pidana awalnya, maka selanjutnya pembuktiannya bukan tentang pidana awal, predikat krimnya, tetapi pencucian uangnya. Misalnya ya, ada seseorang itu kemudian ingin memasukkan harta hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi yang sah, menjadi bisnis misalnya, atau menyimpan harta yang sangat banyak di satu tempat misalnya, dan seterusnya. Dengan pendekatan TPPU, itu menurut saya penyidik akan sangat diuntungkan. Nah, yang keempat, dengan kata lain, Bang Zainur, maaf saya potong, apakah wajar, ini kan pertanyaan publik, apakah wajar jika orang yang rumahnya digeledah tetapi tidak menjelaskan secara gamblang, dan bahkan akhirnya publik berkesimpulan sementara bahwa kok bisa Jampitsus ini tidak mengetahui ataupun tidak menyampaikan secara gamblang pemilik dari uang ratusan miliar rupiah dan juga emas 74 kg ini? Ya, itu soal kewajaran, tentu publik juga punya cara pandang ya. Kalau menurut saya sih tidak wajar ada orang menyimpan uang emas 74 kg di rumah, itu saja tidak wajar ya. Biasanya kalau orang menyimpan emas dalam jumlah besar atau uang dalam jumlah besar ya di perbankan atau di safe deposit box atau di tempat-tempat lain yang sewajarnya. Satu, Bang Yasir, saya ingin jelasin dikit. Ini ada kekhawatiran kalau proses ini nantinya menyasar pejabat dari penegak hukum lain, dalam hal ini adalah kejaksaan, bisa terjadi kebuntuan. Kenapa? Karena hasil kerja dari penyidik akan diserahkan kepada penuntut umum untuk bisa P21. Kalau belum lengkap akan dikembalikan, terus P19, terus diminta untuk melengkapi, diperiksa ulang, ditambah alat bukti dan seterusnya. Maka untuk menjamin objektivitas penanganan perkara ini butuh turun tangan satu lembaga lagi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sesuai Undang-Undang KPK, KPK punya kewenangan koordinasi dan supervisi, yaitu mengasistensi penyelesaian perkara agar sesuai dengan hukum. Kalau terjadi kemandekan atas alasan apapun yang tidak sesuai dengan hukum, KPK bisa ambil alih. Kalau KPK yang ambil alih, maka KPK bisa sidik sendiri dan bisa tuntut sendiri tanpa campur tangan lembaga lain. Bang Yasir. Prof Kiki melihat apakah ini juga salah satu opsi yang juga saat ini tengah dipertimbangkan dan juga dipikirkan oleh Polri dalam mengusut kasus ini? Sudah pasti. Tapi kalau Jampitsus tidak tahu, mungkin karena kebanyakan rumah dan isinya kebanyakan di mana-mana gitu, jadi lupa dia. Itu. Tetapi komplikasi yang saya lihat itu komplikasi ini menyangkut orang tertinggi dalam hal penegakan hukum pada kasus-kasus korupsi, Tipikor. Nah, lalu di berkas ini nanti akan diserahkan ke jaksa. Harusnya jaksanya itu anak buahnya. Gimana ini? Itu saya bukan ahli hukum, saya nggak tahu penyelesaiannya gimana kan gitu. Nah, kalau saya lihat KPK turun gitu. Kalau mentok juga, ini presiden harus turun tangan ini. Nggak ada cara lain kalau mau menegakkan, bukan hanya menegakkan hukum, tapi menegakkan apa omongannya selama ini, bukan omon-omon. Ya, ini momennya. Oke, sehingga pertanyaan selanjutnya, bagaimana akhirnya kita bisa memastikan kasus ini tidak ada intervensi? Apakah bisa didorong agar Jampitsus ini mengundurkan diri saja dulu? Itu masalah lain. Kalau yang saya lebih concern itu tekanan. Baru sehari aja udah ada 3 kompi tentara gerebek Polda. Nah, ini apa? Ini bukan tugas tentara. Korupsi nanti tentara ikut-ikutan nangani berkasnya, nangani apa, ikut-ikutan.
Sebentar Prof Kiki, berarti Anda melihat kasus ini tidak hanya kasus biasa, pengungkapan 3 kasus korupsi biasa yang tengah dilakukan Polri, tapi ada tekanan yang luar biasa dari eksternal, di luar Kejaksaan dan juga Polri ini. Iya, saya baru bicara mengenai kepentingan tentara sampai dianakan polisi. Saya belum lagi kita bicara mengenai pihak-pihak terkait dalam kasus pemadaman listrik, dalam kasus Asabri, dan dalam kasus-kasus yang lain. Kenapa? Mereka semua berkepentingan untuk mencuri momen sekarang ini untuk bisa lepas dari jerat hukum itu. Jadi ini akan sangat ruwet, dan di antara para pemain itu pasti ada yang nanti menggunakan masa preman-preman, karena tidak bisa tentara dikerahkan 3 kompi ke Polda Metro, nggak bisa, dikerahkanlah preman-preman untuk menghadapi polisi. Dan saya ke Bang Zainur. Bang Zainur, ini kan kita masih menunggu konferensi pers yang dilakukan Polri. Menurut Anda, kapan harusnya Polri akhirnya mengungkap siapa sebenarnya tersangka dari kasus korupsi yang tengah diusut? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya adalah ketika sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, ya. Jadi itu semua kembali kepada kecukupan alat bukti. Nah, kalau alat buktinya sudah diangkut sedemikian banyak dan sudah didahului dengan penyelidikan, apa iya masih kurang? Jadi kita masih menunggu nih, bola ditendang oleh pihak Kortas Tipikor. Dan jadi pertimbangannya apa? Kalau diganti pertanyaan bukan kapan, tapi pertimbangannya apa? Kalau saya sih melihat, kalau dari teknis hukum, sepertinya bukan satu soal yang berat. Yang lebih berat adalah teknis non-hukum. Nah, ini takutnya ada penyelesaian-penyelesaian adat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, menciderai prinsip supremasi hukum. Nah, itu harus dilawan oleh publik. Publik harus memastikan bahwa proses ini harus sesuai dengan jalur hukum, hanya penyelesaian hukum yang harus dilakukan. Karena kalau publik melakukan pelanggaran hukum juga publik harus menghadapi konsekuensi hukum. Begitu juga kalau pejabat-pejabat negara, penyelenggara negara, apalagi aparat penegak hukum, orang yang tahu hukum harusnya lebih-lebih lagi harus diproses oleh instrumen hukum, dan harusnya hukumannya juga jauh lebih berat daripada orang yang tidak memahami hukum. Dan tentu saja kita berharap Kejaksaan Agung juga seharusnya ikut menegakkan kasus ini. Kalau seandainya Kejaksaan Agung ikut dalam mengusut penegakan hukum di kasus ini, menurut Anda apa yang sebaiknya dilakukan Kejaksaan Agung saat ini? Ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyidik, dalam hal ini adalah Kortas Tipikor. Yang kedua, menghormati proses hukum yang terjadi. Yang ketiga, nantinya kalau ada pejabat atau pegawainya dari kejaksaan yang menjadi tersangka, ya maka harus fair, harus sesuai dengan hukum. Nah, oleh karena itu ketika komplikasinya misalnya pejabatnya sangat tinggi, harus dicopot terlebih dahulu. Tidak mungkin akan bisa jalan kalau yang bersangkutan juga yang disasar, yang bersangkutan adalah pemimpin tertingginya untuk pidana khusus misalnya seperti itu. Jadi ini memang langkah-langkah yang harus diambil. Jadi pertanyaannya kira-kira nantinya ini kalau terkait dengan person pejabat yang sangat tinggi seperti ini, apakah akan menyelamatkan person, apakah akan menyelamatkan institusi, apakah akan menyelamatkan prinsip negara hukum, supremasi hukum, ataukah menyelamatkan kelompok sendiri. Gitu Bang Yasir. Pertanyaan yang sama ke Prof Kiki, apa yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk menegakkan kasus ini? Pecat dulu, disidang pelakunya atau terduga pelakunya ini, lalu bersih-bersih. Ini institusi dan yang memimpin ini untuk pemberantasan korupsi, dia melakukan itu. Ada nggak Esnurindo hukuman bisa 100 tahun gitu ya. Baik, jangan cuma 10 tahun, enak sekali 100 tahun gitu hukumannya. Baik. Biar orang lihat serius negara ini gitu. Baik, kita nantikan apa proses hukum yang tengah berlanjut, yang tengah diusut oleh Polri. Terima kasih Prof Kiki, terima kasih Bang Zainur atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, sejenak Kompas Petang akan kembali dengan informasi. Pendukung timnas Prancis langsung tumpah ruah di luar stadion merayakan kemenangan timnas mereka atas Maroko.
KPK melakukan operasi tangkap tangan Bupati Sukoharjo Eti Suryani usai OTT Bupati Sukoharjo dibawa ke Jakarta dan tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Tiba di gedung KPK, Bupati Sukoharjo memilih bungkam. Kedatangan Eti ke kantor KPK merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang digelar tim lembaga anti rasuah Kamis kemarin terkait dugaan pemerasan kepada kepala daerah. Eti Suryani bersama pihak-pihak yang ditangkap kini diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih. Sesuai aturan, penyidik KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum terhadap Bupati Sukoharjo. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Dan saya Yasir Nene Ama. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sapa Indonesia Malam bersama saya dan juga Friska Clarissa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang didukung oleh